Halo, Shalom Sobat Muda yang terkasih dalam Tuhan, Komisi Remaja. Setelah beberapa pekan kita ibadah secara Zoom, kini kita mencoba mulai ibadah secara live streaming. Mari saya ajak semua teman-teman, kita memuji nama Tuhan, kita satukan hati, kita percaya bahwa kondisi ini akan segera pulih secara normal. Kita angkat pujian, aku percaya Tuhanku ajaib. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus, bila pada sore hari ini kami boleh beribadah secara live streaming Tuhan. Kami sungguh mohon pada Engkau Tuhan Yesus dan menengadah kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan keadaan bangsa kami Tuhan, baik seluruh masyarakat dan semua orang-orang Tuhan, baik yang masih sehat Engkau berikan kesehatan, dan yang telah terpapar kiranya Engkau pulihkan semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu sungguh dahsyat Tuhan,
Dan kami selalu mengimani itu Tuhan Yesus, kami selalu percaya bahwa kami punya Tuhan yang sungguh ajaib, sungguh dahsyat. Kami serahkan kepada Engkau Tuhan seluruh orang-orang yang merindukan kesehatan Tuhan Yesus. Engkau pulihkan semua Tuhan, Engkau pulihkan. Dan kami juga mengucap syukur pada Engkau Tuhan atas segala limpah berkat yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami serahkan semuanya ibadah hari ini dari awal sampai akhir di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, kita mari lebih dekat kepada Tuhan. Kita kejar hadirat Tuhan Yesus, bahwa setiap perkataan kita dinantikan oleh Tuhan. Mari kita angkat pujian mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu
Oh, sungguh hati kami percaya padamu Tuhan, bahwa hanya dekat padamu Tuhan kami beroleh ketenangan. Ya Bapa, thank you Jesus, Kau sungguh ajaib Tuhan. Kami rindu mengejar hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh, pulihkan segala bangsa-bangsa kami Tuhan, bahwa kami percaya pada Engkau Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Mari teman-teman, saya ajak semua kita serukan secara lirik. Memandang wajah-Mu, mengenalkan kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita ambil sikap diri, kita fokuskan hati pada Tuhan, sambil kita mengingat bahwa pertolongan Tuhan selalu kita nantikan. Kita percayai bahwa Tuhan sanggup mengubahkan segalanya. Kita bawa doa kita kepada Tuhan. Mari kita menerima firman Tuhan dengan pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, agar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi.
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi, agar meninggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Pendeta Slamet, dipersilakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Kami boleh bersama-sama dengan Komisi Pemuda Remaja untuk ibadah. Tuhan, Kau yang menguduskan, memberkati, khususnya firman Tuhan yang kami terima bersama-sama, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap anak-anak-Mu yang mendengar, baik yang mendengar melalui Radio Muria maupun yang mengikuti secara online di YouTube. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara pemuda remaja yang saya kasih dalam Tuhan, pada sore menjelang malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dalam hati serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sahabat pemuda remaja GKMI Jepara yang saya kasihi, pada kesempatan ini kita bersama-sama belajar dengan satu tema, dukungan bagi pemerintah. Dan kita tentu tahu bahwa setiap warga negara memang punya kewajiban ya untuk memberikan dukungan, memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara. Karena dilahirkan di Ibu Pertiwi, dilahirkan di negeri di mana kita ada, maka di mana kaki kita injak ya, di mana bumi kita injak, maka langit ditinggikan, dijunjung tinggi. Artinya kita itu berada dimanapun, kita akan memberikan sumbangsih, memberikan dukungan kepada tempat di mana kita dibesarkan. Dan tentunya itu adalah cara yang paling baik bagaimana setiap umat Allah menunjukkan satu kehidupan yang
menjadi teladan ya dalam hal berperan, mendukung, membangun bangsa ini. Nah, tentu yang pertama-tama kalau kita bicara mau mendukung pemerintah, mendukung bangsa dan negara, ya kita jangan jadi beban. Ya, kita itu setidak-tidaknya kita itu tidak jadi beban. Kalau kita sendiri jadi beban, ya bagaimana mau mendukung, yaitu mustahil. Maka kalau boleh diberikan nasihat praktis kepada kita anak-anak yang masih muda, belajarlah mandiri, belajarlah Anda bisa mempersiapkan masa depan dengan baik, bisa mengisi hari-hari dengan berkualitas, sehingga ke depan Anda pertama-tama itu memang bisa mencukupi diri sendiri, bisa mandiri, dan kemudian oleh karena kemampuan yang lebih, Anda bisa kemudian memiliki banyak potensi, banyak kelebihan, maka Anda bisa mendukung pemerintah. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri aja punya beban, punya masalah yang nggak rampung-rampung, nggak bisa melakukan apa-apa, ya sama dengan jadi beban bagi negara, jadi beban bagi keluarga. Jadi belajarlah untuk tidak jadi beban bagi keluarga, bagi negara. Setelah saya memberikan nasihat secara praktis bahwa kalau mau memberikan dukungan bagi pemerintah, bagi bangsa dan negara, harus dimulai dari kemandirian kita sendiri, bahwa kita memang harus mandiri. Dan sekarang kita mau melihat bagaimana firman Tuhan memberikan kepada kita cara-cara untuk memberikan dukungan kepada pemerintah. Yang pertama, kita memberikan dukungan kepada pemerintah dengan cara tunduk kepada pemerintah. Ya, tunduk dalam arti kita menganggap pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Ya, kita bisa membaca di dalam Roma pasal 13 ayat 1, 2 dan seterusnya ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi pertama, kita tunduk, kita patuh kepada pemerintah. Pemerintah itu punya kewenangan, pemerintah itu melindungi umat masyarakat dari banyak kejahatan. Coba saudara kita bayangkan ya, kalau seandainya kita ini tidak ada aturan, tidak ada pemerintah, begitu orang merasa dirinya kuat, dia bisa merebut apa saja yang dimiliki oleh tetangga. Tidak ada hak milik, tidak ada apapun karena tidak diatur oleh hukum, tidak ada aturan negara. Maka saya kira semua negeri kita ini kacau balau. Dan oleh karena itu kita harus tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah itu dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk mengatur, yang terutama adalah untuk mencegah banyaknya kejahatan yang terjadi ya. Meskipun kita tahu bahwa pemerintah itu ya tidak sempurna ya, terutama pemimpin-pemimpin mungkin ada yang lalim, ada. Tetapi kita sebagai umat Kristen harus tunduk kepada pemerintah, itu dukungan kita. Nah, pada zaman Rasul Paulus, pada zaman Tuhan Yesus itu lebih susah. Karena apa? Karena pada zaman itu tuh penganiayaan terhadap orang Kristen tuh luar biasa. Jadi orang-orang Kristen itu sudah disalahfahami, diserang oleh orang-orang Yahudi, dianggap sebagai ajaran sesat, bagi orang Romawi dianggap sebagai pemberontak, dan semua itu mengejar ya, menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi kalau kita memperhatikan surat Rasul Paulus ini, kita tahu meskipun pada waktu itu penganiayaan terjadi besar-besaran, dan kita tahu pada zamannya Tuhan Yesus itu kalau ada ketemu 3 orang itu 2-nya itu adalah budak, saudara. Jadi budak itu sangat banyak, sehingga sebenarnya
banyak orang yang tidak memiliki hak-hak semestinya. Tetapi dalam hal kondisi yang seperti itu pun Rasul Paulus ngasih tahu, tunduklah kepada pemerintah. Bahkan dikatakan bahwa mereka itu dikasih pedang gitu ya, dikasih kewenangan, dalam arti bisa untuk menjaga atau melindungi hal-hal yang harus dilindungi sehingga orang-orang jahat mendapatkan hukuman. Ya, itu yang luar biasa. Jadi kita dukung pemerintah dengan cara tunduk kepada pemerintah ya, menurut Roma pasal yang ke-13 gitu. Yang berikutnya, bagaimana kita memberikan dukungan kepada pemerintah adalah dengan cara mendoakan mereka. Tadi di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2 ya sudah kita baca. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi dukungan kita wujudkan dalam bentuk kita mendoakan pemerintah, mendoakan bangsa dan negara kita ini. Kalau kita mendoakan ya biasanya itu ya jangan hanya bilang berkatilah presiden, berkatilah begitu ya, tapi lebih kepada supaya Tuhan tuh memberi hikmat kepada para pemimpin bangsa, sehingga mereka bukan hanya diberkati tetapi sungguh-sungguh diberi hikmat oleh Tuhan sehingga bisa mengatur bangsa ini, bisa mengelola bangsa ini. Jadi mulai dari presiden, DPR, MPR, dan semua aparatur negara sampai ke tingkat RT sekalipun kita mendoakan. Jadi orang-orang Kristen itu hampir setiap saat melakukan apa yang disebut sebagai doa syafaat. Doa yang sifatnya umum untuk para pembesar, para pemimpin, pemerintah, semuanya itu kita doakan. Itu adalah satu dukungan. Kenapa? Karena doa itu punya kuasa yang luar biasa. Kalau Allah mendengar doa-doa setiap orang percaya dengan setiap waktu didoakan, maka meskipun ada banyak hal yang menggemparkan, ada pagebluk ya, termasuk wabah, ada peristiwa-peristiwa yang tidak terduga, semuanya itu bisa diatasi, bisa saling membantu dan gotong royong secara bangsa, dan dipikirkan sedemikian rupa oleh hikmat para pemimpin ya, mulai dari presiden sampai RT lah, sampai kita semua itu harus memberikan dukungan ya, karena tidak mungkin yang namanya manusia itu bisa kuat dengan kehebatan mereka sendiri. Kita mohon lawatan Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, dan doa syafaat kita ini kita naikkan setiap hari, setiap waktu, supaya Allah melawat, Allah memberkati, Allah mencurahkan hikmat kepada para pemimpin bangsa ya, termasuk dikatakan dalam firman Tuhan juga adalah pemimpin-pemimpin rohani, didoakan pendeta, majelis, hamba-hamba Tuhan yang lain, semua yang melayani, semuanya didoakan oleh kita ya. Mulai dari sejak muda kita semangat untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Itulah wujud dari dukungan kita kepada pemerintah. Kita mendukung pemerintah dengan mengangkat ya doa-doa kita ya, bersyafaat ya. Jadi yang pertama kita tunduk, yang kedua kita menaikkan doa-doa syafaat, itu dukungan kita. Dan yang ketiga kita berpartisipasi, tentu kita terlibat aktif dengan apa yang memang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Kalau sampai umurnya 17 tahun harus punya KTP, bikin, naik motor harus bikin SIM. Semua hal-hal yang praktis seperti ini harus kita lakukan, jangan sampai kita melanggar hukum. Jadi kita harus menjadi contoh yang baik, tunduk kepada pemerintah, ngikutin aturan main, kita aktif, kita terlibat, partisipasi yang baik. Dalam firman Tuhan ya, Tuhan Yesus pernah mengatakan ketika dia ditanya oleh orang-orang Farisi itu ya, ditanya
mau bayar pajak apa enggak, dijebak oleh orang-orang Farisi. Dan Tuhan Yesus minta 1 koin ya, waktu itu ya uang, mata uang. Ini gambarnya siapa ini? Dalam Matius 22 ayat 20 ya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi kita ini punya kewajiban kepada Allah, apa yang harus kita berikan kepada Allah, karena kita diciptakan oleh Allah, kita memuliakan Dia, kita diberi talenta, kita diberi karunia, kita diberi berkat, kita diberi semua yang kita terima yang ada pada kita ini kan semuanya pemberian Allah. Dan sesudah itu kita memberikan yang terbaik untuk Allah. Tetapi ternyata kita berada di dunia, kita juga punya kewajiban untuk mendukung bangsa kita, pemerintah kita. Jadi pertama kita patuh, kedua kita doakan, dan ketiga kita terlibat atau aktif berpartisipasi. Dalam hal ini nanti kita punya penghasilan, kita bayar pajak. Apa saja wujudnya ya. Di bangsa kita ini masih termasuk sangat kecil ya pajaknya ya. Saya mendengar ya dari suaminya Happy, anak saya tuh, kalau di sana itu yang namanya pajak perorangan itu bisa sampai 35% dari penghasilan, saudara. Itu gede banget. Kalau kita di negeri kita ini kan cuman seberapa ya. Saya kira tidak begitu besar. Dan oleh karena itu kita sebagai anak-anak bangsa ya, ikutilah ya kita pajak. Kenapa? Dengan pajak itu kita bisa melihat bangunan-bangunan, jalan-jalan yang harus diaspal menjadi lebih baik ya. Apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu semestinya sumber utamanya mestinya pajak gitu. Dan itulah nanti kalau kita sudah semakin besar, kita dewasa, kita bekerja, ya kita lakukan kewajiban kita untuk mendukung pemerintah dengan apa yang kita bisa, termasuk memberikan pajak. Jadi ini wujudnya ya, kita dukungan bagi pemerintah itu di dalamnya memang kita patuh dulu. Nah, tidak patuh ya percuma. Kita patuh, kita tunduk pada pemerintah, kita percaya Tuhan itu memberikan pedang kepada mereka itu supaya semuanya bisa dengan bijak ditata, dengan bijak diatur, yang salah dihukum, yang baik dibela, seperti itu. Dan kemudian kita mendoakan, ada kesempatan kita doakan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kita harus terlibat. Kita kalau ada apa yang bisa kita lakukan, memberikan sumbangsih ya, pertama-tama tadi pajak dalam bentuk berbagai pajak, tetapi juga kemungkinan kita akan mendukung misalnya orang-orang yang lain yang membangun lapangan kerja atau apapun ya, dalam bentuk-bentuk praktis, tindakan-tindakan di mana negara ini diringankan oleh kita ya, kita sebagai anak-anak Allah bekerja secara produktif dan bisa melibatkan banyak orang dan kemudian bisa mendatangkan income bagi orang-orang lain, itu juga mendukung pemerintah. Dan itulah banyak kesempatan bagi kita ya, dukungan bagi negara, dukungan bagi bangsa. Setiap warga negara kita mengasihi Allah dengan segenap hati, tetapi juga kita mengasihi bangsa kita dengan apa yang sudah dinasihatkan oleh firman Tuhan. Yang pertama, kita mendukung pemerintah dengan mentaati seluruh aturan pemerintah, dukung dengan setiap hal-hal yang memang dijaga sedemikian rupa, hak-hak setiap orang ditata, diatur, kita ikut dengan baik. Kita tunduk pada pemerintah karena pemerintah adalah wakil Allah di bumi. Yang kedua, kita berikan dukungan dengan setiap kali kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita bersyafaat untuk para pembesar, untuk juga para pemimpin di gereja kita, para hamba Tuhan, majelis, pelayan-pelayan, semua yang bisa kita
ingat di dalam doa-doa kita bersyafaat, tetapi juga kita nanti akan terlibat aktif dalam bentuk partisipasi yang nyata, ya, apa yang diberikan oleh Tuhan, ya, kita berikan untuk Tuhan. Apa yang wajib kita berikan bagi negara, kita berikan untuk negara. Kiranya Tuhan memberkati kita, pemuda remaja, untuk terus dengan semangat memberikan dukungan bagi bangsa. Terutama bulan ini kita merayakan ulang tahun negara kita yang ke-76. Jadi kita akan terus dukung bangsa ini dengan terus patuhi setiap hukum-hukum yang ada. Kita menjadi orang-orang yang patuh, ya. Gunakan helm waktu pergi, berhenti saat merah hijau itu, ya, di traffic light, taati rambu-rambu. Apapun yang bisa kita lakukan secara sederhana, kita tunduk kepada aturan pemerintah, kita lakukan. Kita doakan dengan bersyafaat secara rutin, supaya para pemimpin bangsa bisa melakukan tanggung jawab mereka dengan lebih baik lagi. Dan juga kita berpartisipasi menurut apa yang kita mampu, menurut kewajiban kita untuk Allah dan untuk bangsa kita. Kita dukung sepenuhnya dengan setiap kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami betapa kami semua anak-anak-Mu yang ada di bangsa Indonesia ini, kami berkewajiban untuk memberikan dukungan bagi bangsa kami, bagi pemerintah kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang tunduk kepada pemerintah, patuh kepada semua aturan negara dengan baik. Dan kami juga mendoakan terus bangsa ini, dan terlebih lagi kami boleh berpartisipasi di dalam setiap tanggung jawab kami untuk meringankan, untuk menolong, dan bahkan memberikan kesempatan-kesempatan terjadinya produktivitas bangsa ini semakin baik lagi melalui setiap apa yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua, bersyukur sekali anggota keluarga remaja bertambah. Ada 7 teman kita yang naik dari Komisi Anak Gracia, dan saya sebagai Ketua Komisi Remaja menyambut teman-teman baru kita, yaitu ada Yesi, Naomi, Semi, Daniel, Orlando, Jeremy, dan juga Stanley. Selamat bergabung di Komisi Remaja. Buat teman-teman yang baru, terus semangat, kita akan bertumbuh dan belajar bersama dalam mengikut Tuhan. Jangan lupa kalau ibadah, kebun di ibadah online ya. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Biskira Samuela, umur 12 tahun. Sekolah saya di SMP Masai Jepara. Alamat rumah saya di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Pantai nomor 3. Hobi saya adalah bermain bola. Halo, saya Naomi. Saya berumur 11 tahun. Saya berasal dari Jepara. Lalu sekolah di SMP Masai Jepara. Alamat saya di Jalan Kasiti Baru, RT 11 RW 4, Rusunawa Ujung Batu, Lantai 2, Blok E, nomor 20. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinayara Daniela, umur saya 12 tahun. Alamat rumah saya di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Pantai nomor 3. Sekolah saya di SMP Masai Jepara. Hobi saya bermain sepak bola. Halo, nama saya Orlando. Saya umur 11. Saya bersekolah di SMP Masai Jepara. Hobiku adalah berenang. Alamat rumahku di Jalan Patimerano 2. Warna favorit merah. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Stengi Adia Hatanto. Saya alamat saya di Jalan Pondiponegoro nomor 12-14. Dan saya berkelas di
di 7 dan bersekolah di SMP Masehi Jepara. Dan asal tempat saya di Jepara. Halo, nama saya Jimmy Edward Singgi. Saya kelas 7. Umur saya udah 12 tahun. Alamat Jalan Pemuda nomor 8. Hobi saya adalah berenang. Salam kenal semuanya. Ya, nama saya Yesi Teresia Santoso. Saya kelas 7 SMP. Saya sekolah di SMP Masehi Jepara. Umur saya 12. Saya tinggal di Jalan DR Sutomo nomor 6 Jepara. Hobi saya memasak. Terima kasih. Terima kasih firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Slamet. Kiranya firman yang disampaikan boleh menambah wawasan kita semua dan menambah kita semakin tahu apa itu arti keadaan. Amin. Dan untuk teman-teman yang akan memberikan persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi untuk Kopi Korea atau Pemuda Remaja dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan pada saat jam kerja di samping TU gereja. Atau juga teman-teman bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita naikkan syukur kita sebagai kita sukacita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, ku naikkan syukurku. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Doa berkat oleh Pak Pendeta Slamet, dipersilakan. Marilah kita akhiri ibadah kita dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati
setiaku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ibadah selesai, silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.